Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang materinya motivasi job design, intrinsic reward, yang beranggotakan pertama Aldino Eka Lananggali NPM 170101.0107. Yang kedua Lutfiati Nurfadia NPM 20.01.01.0044. Yang ketiga Mustafa Ahyar NPM 20.01.01.0061. Yang keempat Wisnu Raka Aditya NPM 20.01.01.0073. Yang kelima Izatunisa Rizky Rahmadani NPM 20.01.01.0078. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Mas Gali. Motivasi. Di dalam buku Toha 2004-206 mengatakan bahwa perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Teori menurut Robin 2003-208 yang mengatakan bahwa suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya silahkan. Berikutnya, jenis-jenis motivasi. Motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Motivasi kerja tampak dalam dua segi yang berbeda, yakni pertama, kalau dilihat dari segi aktif atau dinamis, motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, jika dilihat dari segi pasif, motivasi nampak sebagai suatu kebutuhan, juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Berikutnya, faktor motivasi. Menurut Herzberg, mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow jadi dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut atau kondisi intrinsik. Antara lain seperti prestasi, tanggung jawab, dan kepuasan kerja itu sendiri. B. Faktor pemelihara atau maintenance factor. Faktor ini disebut dengan satisfier atau extrinsic motivation. Faktor ini juga disebut dengan high-gain factor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mustafa Ahyar.
Slide selanjutnya yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Pada tahun 1950-an, para peneliti melakukan penelitian terhadap orang-orang yang bekerja di pabrik perakitan mobil untuk mengetahui seberapa puas mereka. Para pekerja melaporkan 6 faktor sebagai penyebab ketidakpuasan. 1. Mundar-mandir mekanis di jalur perakitan, di mana pekerja tidak memiliki kendali. 2. Pekerjaan yang berulang. 3. Rendahnya tingkat keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. 4. Keterlibatan dengan hanya sebagian kecil dari keseluruhan siklus produksi. 5. Terbatasnya interaksi sosial dengan rekan kerja di tempat kerja. 6. Tidak ada kontrol atas metode dan alat yang digunakan dalam pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wisnu. Rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah metode pelatihan yang efektif karena seorang pekerja yang dirotasi melalui sejumlah pekerjaan terkait berakhir dengan serangkaian keterampilan kerja yang lebih luas. Ini memberi organisasi fleksibilitas yang lebih besar perluasan pekerjaan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pemuatan pekerjaan horizontal. Memerlukan perluasan pekerja untuk memasukkan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja lain. Selanjutnya, pengayaan pekerjaan. Hasil mengecewakan yang timbul dari adopsi rotasi pekerjaan dan perluasan pekerjaan membuka jalan di akhir 1950-an untuk pendekatan yang lebih canggih untuk desain pekerjaan. Ini disebut pengayaan pekerjaan dan seperti yang kita lihat sebelumnya dalam bab ini, hal itu didukung oleh teori motivasi dua faktor Herzberg. Herzberg 1968 memandang pemuatan pekerjaan vertikal sebagai kendaraan untuk memperkaya pekerjaan dengan cara berikut. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu orang tersebut harus bertanggung jawab atas kinerjanya. Pencapaian, yaitu orang tersebut harus merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang berharga. Selanjutnya, masukan, yaitu orang tersebut harus menerima informasi yang jelas tentang kinerjanya. Kecepatan kerja, orang tersebut harus dapat mengatur kecepatannya di tempat kerja, di mana hal ini dapat dilakukan. Kontrol atas sumber daya, yaitu orang tersebut harus jika memungkinkan memiliki kendali atas sumber daya yang digunakan dalam pekerjaan. Menggabungkan tugas, memperbesar jangkauan tugas yang dilakukan oleh seorang karyawan untuk meningkatkan variasi pekerjaan dan kontribusi individu. Membentuk unit kerja alami, membangun hubungan klien, pemuatan vertikal, membuka saluran umpan balik. Teknologi baru dan desain. Pekerjaan teknologi baru mengacu pada serangkaian perubahan yang dihasilkan oleh pengembangan mikrochip dan dapat secara luas diklasifikasikan sebagai teknologi manufaktur maju dan teknologi perkantoran. Berikutnya ada hadiah atau ekstrinsik. Hadiah atau ekstrinsik adalah sistem penghargaan dalam organisasi tersedia bagi manajer untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, penghargaan ekstrinsik. Misalnya uang dan keuntungan materi lainnya, berasal dari sumber yang berada di luar atau di luar individu. Visibilitas penghargaan ekstrinsik diucapkan ketika manajer menggunakan paket kompensasi kompetitif untuk mempengaruhi bawahan untuk meningkatkan kinerja.
ada jenis hadiah. Imbalan ekstrinsik dapat dikategorikan sebagai variabel dan non-variabel. Pembayaran dalam bentuk tarif waktu adalah contoh imbalan non-variabel. Sedangkan pembayaran berdasarkan hasil, pembayaran terkait kinerja, pembayaran berbasis keterampilan, bonus dan pembagian keuntungan, opsi saham, dan rencana kepemilikan adalah contoh penghargaan variabel. Berikutnya, tarif waktu. Sistem pembayaran berdasarkan tarif waktu berkaitan dengan jumlah jam kerja dan umum dalam perundingan bersama. Tarif waktu dapat diklasifikasikan sebagai tarif per jam, upah mingguan, atau gaji bulanan. Hasil evaluasi pekerjaan adalah menempatkan nilai pada pekerjaan dan setiap tingkatan memiliki tingkat gaji tertentu yang melekat padanya. Berikut ada bonus dan bagi hasil. Bonus dan pembagian keuntungan adalah sistem penghargaan di mana bonus dapat didasarkan pada kinerja unit atau organisasi, dan pembagian keuntungan dapat mencapai distribusi proporsi keuntungan pada tingkat yang telah ditentukan kepada semua karyawan. Ide asli dari pembagian keuntungan adalah bahwa biaya dapat dibuat variabel dengan menghubungkan gaji dengan keuntungan. Dengan gaji yang berhubungan dengan keuntungan, karyawan menuai hasilnya di saat-saat yang baik dan berbagi rasa sakit di saat-saat yang buruk. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.